Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya sehat, masih mendengar teriakan ayam betina. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kita dibangkitkan di yaumul akhirah dan mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, kita akan kaji pagi ini tentang yaitu al-bukhlu. Al-bukhlu artinya adalah bakhil. Bakhil itu koncone cedhil, ponaan yang budil, kemudian dulure pelit, kemudian mboke apa itu kikir, medit, utel, pokoknya sak macam-macamnya. Nah, al-bukhlu atau bakhil itu dalam artian bahasa kita adalah yaitu kebakhilan, yaitu eman-eman ngetokne sesuatu karena saking mencintainya. Dalam agama yaitu terlalu enggan mengeluarkan sesuatu meskipun sesuatu yang diwajibkan. Dapat dikatakan dia menolak melaksanakan kewajiban karena enggan kehilangan sesuatu yang dimilikinya. Contoh, orang gelem bayar zakat, padahal wis kewajiban bayar zakat. Kemudian ada lagi namanya as-suh. Suh ini lebih parah ketimbang bakhil. Kalau as-suh ini bahkan dia enggan pula untuk sesuatu yang manfaat untuk diri sendiri, menyelamatkannya, bahkan juga memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri. Contoh, ya belum termasuk wajib zakat memang, tapi ya sangat pelit, sedekah sithik ya ora gelem, yang masjid sangu 2000 ya ora gelem. Bahkan nek nyang warung karo kanca-kancane nek wis bar madang ndang mlirit sik ketok ya rada lara pules-pules piye. Nyang buri, alasannya dia kebelet, bedake kon bayari ngoncone. Jadi ngantek njawake dhewe iman-iman. Jadi wong mangan bareng, sing mangan ya dhek ya melu mangan. Ning wayah arep bayar lunga. Apa ya ngono kuwi? Kata Pak RT riwayatnya sahih saja. Nah, jadi angger wayah bayar dia itu mbok lara weteng apa selak keceret apa-apa itu mlayu lunga dhisik. Bedake ben ora kelangan duit. Namanya al-bukhlu. Apa asuh. Jadi asuh. Nek bakhil itu menolak kewajiban karena kita enggan mengeluarkan biaya harta yang kita miliki kepada orang-orang yang diperintahkan kita untuk mengeluarkannya, sehingga tidak sempurna agamanya. Kalau asuh ini benar-benar sudah terlaluan, ya, sampai loroe ngobati dhewe ra gelem kon bayari
dulure. Kaya ngono kuwi. Lara kan awake dhewe sing lara. Neng moh mbayari obate, sik kon mbayari wong liya. Ini namanya suh, moh ragat. Wong awake dhewe. Bondo ya duwe, neng ora gelem kelangan. Maka kalau ada orang sakit, kemudian dia ngubengke sing jenenge ser keler. Diser dubengke keleran iki dikai nang jero tampah, ngubengke tampah. Aku lara ya ana ngobati aku. Kuwi jenenge wong sing dari Katolik namanya suh. Nah, memang kita bila ada orang yang menderita sakit itu disunahkan untuk membantu. Ini bukan berarti kalau kita sakit kemudian mau ngobati awake dhewe. Malah ngubengke tampah, ngubengke timbung, ngubengke ember, wetengene ben dibantu. Ini termasuk wong bakhil. Dalam tingkatan lebih tinggi namanya adalah as-suh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi malam kita pengajian ada yang tanya, "Pak, wong kuwi yo sugih, yo salat. Aku urung tau tumon dhek kuwi gelem nuntun wedhus nang masjid." Nah, nuntun wedhus nang masjid, padahal nuntun sapi. Urung tau tumon, sekali-kali melu urunan yo urung tau tumon. Ini termasuk suh apa bakhil? Kalau korban adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ora gelem nindakake termasuk bakhil. Nek ngantek wong kuwi lara mata wae obate njaluk digratisi apotek itu berarti suh gitu. Nah, Allah berfirman di dalam ayat 180 surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah sekali-kali, jadi jangan sekali-kali, jadi walah tahsabanna, jangan sekali-kali kalian menyangka. Kalau begitu persangkanya mesti batil gitu loh. Jadi jangan sekali-kali kalian menyangka bahwa orang-orang yang membakhilkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya adalah kebaikan bagi mereka. Jadi ojo nyongko, ojo ngira bahwa ketika kita bakhil sehingga kita enggan mengeluarkan harta yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, itu baik bagi kita. Mungkin gini, ada ki wong sugih nuntun cempe ya iman-iman. Cempe rodus larang ndi? Larang cempe. Nah, gampangane ngono lah. Ya kan? Alasannya nek duit engko disimpen, ditabung, itu menjadi baik bagi dirinya. Padahal sama sekali tidak ada kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Karena harta yang mereka tahan, mereka simpan, mereka kumpulkan itu besok akan dikalungkan kelak di lehernya dari kiamat. Jadi bondo sing disimpan didelik-delik ke aja ngantek wong ngerti, aja nganti kelong, itu besok akan dikalungkan di lehernya yaumul kiamat. Kalungannya ora kalungan emas, kalungan kabeh bondone. Nah, kemudian dan kepunyaan Allah lah segala warisan atau yang ada di langit dan di bumi ini. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Artinya awadin niku jane orang duwe. Jane orang duwe. Jadi Allah memberitahu pada kita
apa yang Allah karuniakan kepada kita, apa saja, bahkan termasuk awake dhewe niku sing gadah Gusti Allah. Kita tuh ora duwe blas. Ade niku mung di kon ngakoni tok, diakukan, ya, jadi diakukan. Hanya disuruh menguasai sementara saja. Hakikatnya yang punya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin dengan menahan-nahan itu punya prasangka, punya keyakinan kita berhusnudzon akan berguna dan akan banyak manfaatnya untuk kita. Tapi ingat, kata Allah, justru kalau kau simpan-simpan, justru kalau kau sembunyikan, nah iso jangan nganti wong ngerti kowe iki duwe bondo. Sehingga kamu lantas tidak berbuat baik kepada orang lain, bahkan tidak berbuat baik kepada Tuhanmu sendiri. Itu bukanlah manfaat, tapi justru akan banyak mudarat, banyak bahaya, banyak kerugian yang akan kita dapatkan. Yang pertama apa? Sok nek mati neng dina kiamat, bondo-bondo sing tok simpen tok delik-delikne ben aja nganti metu, ben aja nganti wong ngerti sing entuk manfaat awakmu dhewe, bahkan sampai kawe maniman untuk hidupi dirimu sendiri, itu besok justru makan dikalungkan di yaumul akhir. Sembayang kira-kira kalungan bondo sak truk. Nah, maka ibaratnya begini, itu akan menyulitkan dia besok di yaumul akhir. Inilah kok nek yaumul akhir. Ade niku kira-kira kebebanan barang sekental kudu digawa karo mlaku, kuat ora? Rakoso itu. Kejaba tukang guluk pasar legi itu iso. Mau itu pasar legi sing sengguluki barang itu rusa-rusa. Bojone dibiyanting kuwi. Lambe wong rasane yang ngono kok sing jenenge kambil semono itu panggul dhewe. Ya. Beras, gendong. Nah, jeneng guluk itu kan geger itu. Uang beli sak karung gede, busung, lanang metu ya padha itu, wah itu rusa itu. Nah, tapi besok kan harta nggak cuma sekian. Artinya kalau kita nih membawa barang banyak itu besok kesulitan. Tapi ketika orang itu membawa manfaat, ini lebaran tak gampang deh. Jenengan lungo-lungo, nggo duit sak bagor. Nah, rekoso ora? Nah, rekoso. Urung diancam bahaya banyak kiwa tengen. Wong pinter nggawane mung sak cuplik sak lembar. Nah, jenenge anjungan tunai mandiri. Nah, ini ketemu ATM seloboke tutul titit metu mak kresek kertas tok, maaf uang sedang habis. Oh ya ono ngono ya ono. Nah, aku tahu ngalami dhewe nang Indomaret iki. Pas ndudul metune kertas, sing nunggu akeh. Duitnya kosong sebetulnya, kan pindah ATM sebelah. Nah ini, jadi nyimpennya telat. ATM saya jujur itu, duitnya entek, ora metu. Nek wong sok duitnya akeh ora metu ya, ora jujur. Nah ini pertama, Nabi mengatakan dalam hadis dari Abu Hurairah yang ditahrij oleh Imam Bukhari, ngan Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullahu malan, barang siapa Allah memberikan kepadanya harta, falam yu'addi zakatahu, dan dia tidak menunaikan zakatnya, misla musilalahu, maka besok akan diserupakan hartanya, akan diganti hartanya, diubah bondone, sujaan akra, seekor ular yang buta, ular tanpa rambut, karena ular tanpa sengaja, ular buta, yang jelas ular sing gilani, anak-anak ular sing ana cenggere, ana ular sing sirahe halus. Nah, kemudian lahu zabibatani, ia punya 2 taring. Ular sing gede bonder, gilam sirahe, gilam ndase itu. Taringe modot.
kiwa tengen. Yutawwaqahu yaumal qiyamah. Maka akan menggigitnya besok pada hari kiamat. Nah, jadi besok kan dimplok, dicokot karo ulo. Taringnya begitu tajam. Lah ulo itu nek nyokot kan ora mau dikeremus. Tarik. Mangap nek cek dudut. Nek dudut. Enak ora ulo mangane kriuk-kriuk ngono ora. Ulo mangane ora kriuk-kriuk, lha kan cokot, tarik, lebu. Nah, cokot tarik, lebu meneh. Ini. Jadi itu besok ganasnya ular. Nah, yang ketika kita tidak membayar zakat kita, nah, maka dia akan menggigit seperti itu. Kemudian berikutnya yaqudu bilih zamataihi. Nah, maka setelah ditelan maka akan ditekan, dinet dengan rahangnya. Ulo jebule duwe rahang. Ya. Jadi akan dicokot, ditelan, kemudian akan dicepit dengan dua rahangnya. Si ono siung ono apa bedanya tiang rahang? Rahang itu jenenge apa uang itu. Pokoke ngeri lah gitu. Engko bayange dhewe bentuk masjid ngarep ono ulo gede. Nah, itu. Iya kira-kira itu besok akibat kita menahan-nahan harta. Kemudian faqala, maka si ular tadi mengatakan, ana maluka, aku ini adalah bondomu. Aku ini adalah bondomu. Ana kanzuka, aku adalah harta simpananmu. Ya, aku bondomu, aku harta simpananmu. Maka Allah dan Nabi mengatakan, wala yaksabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Jangan kalian menyangka bahwa harta yang kalian bakhilkan sampai kalian tidak menunaikan kewajiban pada Tuhan kalian, bahkan apalagi sampai suh tadi itu, jangan mau diwehi maneman. Bondo mau tok tumpuk, ngetek kelamben sing rada pantes maneman. Enggak katok kolor, katok cekak, kaosnya semua kaos partai, kita tahu ganti. Ya, kaos kakean, soko bakhile, soko emane, anda nggih mantes ke awake dhewe. Coba yang sawah itu gitu, yang sawah nggo jas ora patut. Coba Wonosobo itu biasa yang sawah nggo jas itu. Adem, yang satu nggojas sareng udut lembak kayak bus. Bal-balannya sarungan, kalungan sarung. Adem. Ini apa akan terjadi besok di yaumul akhirah. Jadi orang-orang yang membakhilkan hartanya itu besok akan mengalami nasib seperti ini. Nah, ada hadis lagi yang di hadits Bukhari Muslim mengatakan, An Nabi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, masalul bakhili wal mutasaddiqi masalur rajulaini alaihima junnatani min hadid. Perumpamaan orang-orang yang membakhilkan harta dan orang yang suka bersedekah itu sebagaimana dua orang yang menggunakan namanya baju besi, perisai min hadidin, dari besi. Idahama al mutasaddiqu bisa takotin saat alaihi hatta tu'afiya asarahu. Bila orang-orang yang bersedekah itu bermaksud mengeluarkan sedekah atau zakatnya, maka baju besi itu menjadi lapang, menjadi longgar, sampai ikatannya pun, lilitannya pun menjadi hilang. Nanti wong ku nek nganggo klambi sing padet, anti cemet, anti gepeng,
Nek wong ahli sedekah, ketika dia sedekah akan menjadi longgar. Tapi kebalikannya, wa idza hamma al-bakhilu bi sadaqatin, bila seseorang yang memang bakhil itu pengen bersedekah, taqallasat alaihi bandomat yadahu ila turaqi. Kaya padha kebiasaane wong nek kon sedekah do iman-iman. Nah, ketika kita membakhilkan harta itu akan semakin menjepit, besi itu akan semakin menjepit badannya, bertambah ketat sehingga membelenggu tangannya dan akan membuat tercekik lehernya. Ini keadaan yang terjadi. Jadi semakin orang itu bakhil, semakin orang itu eman-eman ngetoke bondone, itu sok neng kono semakin dijepit dengan jepitan baju besi. Di akhirat itu baju itu nggak ada yang dingin, bajunya panas. Kemarin saya nonton bagaimana operasi pabrik serbuk kayu yang menjepit kayu itu sehingga menjadi bahan meja itu. Serbuk kayu itu dilebokne ke bolongan itu di-stok karo mesin jadi panasi. Bul metu dadi kayu. Dadi blabak. Wah, jenenge harbot. Wah. Kira-kira ya ngono iki lho, Sok. Ada itu bakhil pada harta kita, sok dicemet gepeng kaya serbuk besi apa serbuk kayu dipres. Yang ngepresnya nggo panas barang. Pul. Kemudian metu mak gelondong dadi atos. Lah awake sok diremek karo wesi ngono kuwi, cerot ngono. Ya nek wong empuk. Nah, inilah nauzubillah yang terjadi kalau sampai kita menjadi orang-orang yang bakhil. Nah, kemudian qala, maka Rasul bersabda, dia mendengar apa? Dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Hurairah, saya mendengar Nabi bersabda, fayajhatu ayyuwassa'aha fala yastati'u. Dia pengen berusaha untuk apa? Melapangkannya, yang ora iso. Ora iso. Jadi ora nek sing bakal iso nguculi jepitan wasimo kejaba sedekah ya wae dhewe. Lah wong niku nek sedekah, seneng infak, seneng kemudian ben ora ngantuki pengajane piye ya saure mangkat yo ngombe-ngombe sik apa piye, nanti banyu yo tuku-tuku sik apa piye, pamane. Ngeteh-ngeteh sik apa piye ora jagane pas ora ono ngene iki, ngene. Upama ya aja dipikir-pikir. Upama. Nah, iki yo ragat. Saya itu kalau sebelum kesini itu saya ngopi dulu. Ben apa? Ben ora ngantuk. Soalnya apa? Ya ragat. Aku sekali minum 8.000. Kopi ready kok. Ayo. Ngopo? Supaya aku disawang jenengan ya ketok melek itu lho. Nah aku ngisi pengajian kok merem itu piye coba? Hah? Aku wani ragat. Ragat demi kebaikan semuanya. Tak ragati 8.000 tangi turu itu. Niatku apa ya Allah? Kula ngombe kopi niki ben kula kuat melek, kula kuat ngomong. Sedaya kalau niatan kepanjenengan ya Allah. Dadi nek aku ngomong ki ya nganti rampung ki ya sik anak suarane gitu. Ora makyut meneng ae. Apa nek balik mana meneng dhewe. Makanya ya balik ya ragat supaya jamaah mau nek ngrungokke ki ya tekan rampung. Kata aku mulai dulu, usah cepat men dino iki ngono. Nek kesuwen ya suwe men. Itu makanya sekali lagi, jadi kita ini sebenarnya ya demi untuk ben awake dhewe kuat, jadi aja iman-iman. Jenengan arep mangkat ngopi sik. Nek kopi Tugu Luwak itu regane sekental piro? Nah, sadah 1.000 kali pasane. Ya ngombe ya. Aja iman-iman. Nah, kopi angkring sing murah-murah ya 1.500 kanggo wong 5 sak omahe wis ngombe ya. Ya jaket tak nglentru ono padahal ya mampu tuh kopi. Upamane
Kuwi upamane. Jadi ade iki njadekne awake dhewe dadi kuat, salat ben kuat itu ya termasuk ora bakhil gitu loh. Mosok nggih awake dhewe ben kuat bakhil itu. Namanya gitulah contohnya bagaimana agar kita ini tampil fresh di hadapan Allah. Salat itu ben aja ngantuk piye ombenono kopi. Nah, susune sebetulnya sok kemis gitu. Oh iya apa piye? Itu cara kita bagaimana jangan sampai kita jadi pertama orang bakhil kepada Allah dan jangan bakhil pada diri sendiri. Karena ternyata kebakilan tidak ada kebaikannya gitu. Tapi justru banyak mudaratnya. Wes setengah jam. Moga-moga manfaat. Soalnya engko nek suwe-suwe kan mau orang ngopi-ngopi kan ngantuk gitu kan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.